Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan nabiyyu ba'da. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah pada malam hari ini di atas kurnia Allah semuanya sehingga kita bisa diberikan kekuatan, kesehatan, iman dan tentunya kemauan kita untuk bisa menginginkan qiyamul lail di atas kesabaran dan tentu disertai dengan keikhlasan. Semoga semua tahapan Ramadan mulai dari sholat tarawihnya ataupun juga siang harinya kita berpuasa sehingga ini menjadi sebuah semangat kita untuk tetap istiqomah dalam menjalankan qiyamul lail dan siang Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk berbicara menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan firman Allah dan hadisnya Rasulullah. Semoga ini bagian di antara ibadah kita kepada Allah di dalam menunaikan qiyamul lail. Bapak dan Ibu, sengaja kita tidak pakai slide, kalau pakai slide itu panjang. Jadi kita sengaja untuk tidak pakai itu. Kita ingin menjelaskan judulnya anak-anak Bapak. Judulnya adalah Ramadan memanusiakan manusia. Berarti ada manusia yang tidak manusia, ya Pak? Bapak itu adalah manusia Allah. Dalam Al-Quran itu ada standar manusia. Manusia dalam Al-Quran itu diukur dengan standar dan indikator atau ciri-ciri. Nanti dia disebut sebagai manusia yang kategori apa dengan akibat hukum atas perbuatannya seperti apa. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan manusia itu dalam beberapa kategori. Yang pertama Allah menyebutkan dengan kategori dia Bani Adam. Dia Bani Adam itu dalam Al-Quran itu diartikan adalah keturunan Adam dan itu adalah manusia. Dan ada kalanya Allah menyebutkan dalam bentuk redaksi insan. Dan insan itu juga diartikan sebagai manusia. Dan ada kalanya Allah menggunakan kalimat anas. Dan anas itu pun juga artinya manusia. Atau yang terakhir Allah menggunakan kalimat al-bashar. Dan itu juga artinya adalah manusia. Tapi dari sisi tujuan dan dari sisi indikator dia berbeda. Kita lihat satu-satu. Manusia yang diartikan manusia di dalam penjelasan Al-Quran itu adalah dia tidak hanya berbentuk kesempurnaan fisik dan dalam bentuk kesempurnaan non-fisik, tapi manusia itu diartikan adalah dia punya kesempurnaan fisik dan non-fisik. Fisik dan non-fisiknya itu sejalan dengan kehendak Allah. Makanya indikator manusia dalam penjelasan Al-Quran itu dia lebih kepada kalimat insan. Jadi insan dalam bahasa Al-Quran itu adalah manusia yang pada prinsipnya diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Dulu mungkin sudah pernah saya sampaikan sekali. Contohnya Allah menyebutkan dengan ungkapan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk mengabdi kepada Allah. Berarti kalau dia mengabdi kepada Allah, fungsi utama dari insan kita manusia itu adalah membuktikan pengabdian itu dalam bentuk kepatuhan dan ketundukan. Adakah orang yang mengabdi dengan tanpa kepatuhan dan ketundukan? Ada. Itu namanya tidak ikhlas. Itu beda. Makanya kecenderungan, contohnya Allah menyebutkan dalam bentuk pembagian orang munafik contohnya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin.
tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yukazibu itu dalam bahasa Arab itu adalah fi'il mudhari'. Artinya adalah orang yang berdusta, yang dia bisa berdusta untuk selanjutnya. Jadi yukazibu itu artinya adalah dusta yang berkelanjutan. Dusta yang berkelanjutan. Nah, dalam artian dusta itu tidak hanya mendustai dalam artian ungkapan mulut, tidak hanya itu. Dusta itu adalah perbuatan yang mengingkari atas pengetahuan yang sudah diketahui. Contoh, Muslim yang sudah tahu tentang perintah wajibnya puasa, maka dia harus berpuasa. Tapi ada tidak yang tidak berpuasa? Nah, itu pendustaan. Pembuktian perilakunya berbeda dengan apa yang diketahuinya. Dusta. Atau orang yang mengetahui tentang wajibnya sholat 5 waktu sehari semalam, tapi mereka tidak melaksanakan perintah sholat, maka itu juga disebut dengan yukadzibun. Maka kalau dia berlanjut untuk tidak sholat, maka dustanya berlanjut dan berlanjut. Ini bahaya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu memanusiakan manusia yang bagaimana yang jujur. Makanya insan itu adalah manusia yang masuk kategori indikatornya adalah jujur. Makanya dia masuk dalam makna iman dan takwa. Makanya amanu dalam surah Al-Baqarah ayat 83, kemudian diakhiri di ujung ayat itu wakafnya adalah la'allakum tattaqun. Amanu adalah prinsip dasarnya, la'allakum tattaqun adalah tujuan dari pekerjaannya. Kalau tujuannya tidak tercapai dari pekerjaan, berarti ada yang salah dalam proses. Dalam proses apa? Ibu baik ke pasar Abu, apa mau beli baju rayo, nanti bawa pulang dan diam di ikan. Ada sejauh apa? Tujuan membeli baju rayo, nanti bawa pulang dan diam di ikan. Dapat nyolai puasa, kan mereka orang sahur doang. Kalau orang doang. Tapi kenapa tidak sampai kepada tujuan? Ada yang salah dalam proses. Makanya konsep Rasul itu mengatakan ada man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu adalah manajemen. Siapa yang berpuasa penuh dengan perhitungan, bukan itu manajemen, kan? Manajemen itu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka orang yang berpuasa sampai takwa berarti mereka benar dalam prosesnya. Orang yang berpuasa tidak sampai kepada ketakwaan, ada yang salah di dalam prosesnya. Terus kalau begitu manusia itu bagaimana konteks Islam itu? Satu, takwa. Takwa dalam bahasa Arab itu asal katanya dari wiqayah. Dia diartikan berhati-hati. Dia juga diartikan waspada. Kalau dia diartikan bertakwa itu adalah waspada dan berhati-hati, itu ada 4 tandanya. Kalau ada tanda ini bagi kita Bapak Ibu, kecenderungan mendekatilah. 1, takwa itu berasal dari ta, qaf, waw dan alif. Takwa itu menurut para ulama dia adalah muatan dari 1 tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu apa? Apa? Selagi tawakal. Tawadhu itu rendah hati. Orang yang bertakwa dia akan punya sebuah kelapangan jiwa dan kelapangan hati. Maka lawan dari tawadhu itu adalah takabur. Takabur apa? Sombong, angkuh. Itu dia. Tinggi hati. Itu dia. Jadi maknanya adalah kita jelaskan dulu ya tawadhu. Tawadhu itu dalam penjelasan Al-Quran itu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Lihat nanti dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 3.
wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hambaku yang mengasihiku adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Artinya tidak sombong. Hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Salama itu seakar dengan kata aslama. Bentuk fi'il mudhari'nya adalah yaslimu. Nah, nanti dia menjadi Islam. Jadi qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan, menghinanya, mencacinya, dia tidak membalas dengan yang sama, tapi qalu salama, dia membalas dengan cara yang lebih baik. Jadi dia diartikan orang takwa itu satu, tidak mendendam. Tidak mendendam. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, tidak ada iri dan dengki. Karena persoalan rendah hati itu persoalan yang berkaitan dengan hati. Penyakit hati itu ini mah. Dengki itu penyakit hati. Dendam, hasad, takabur itu penyakit hati. Makanya Allah panggil orang-orang yang tawadhu itu dalam bahasa Al-Qur'annya namanya adalah mutmainnah. Ini berapa kali? Ya ayyatuhan nafsu wahai jiwa yang lapang. Di dalamnya tidak ada dendam yang kita sebutkan tadi, tidak ada. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Kembali itu maksudnya adalah, dalam tafsirnya adalah setelah meninggal. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Masuk ke dalam. Berarti lawannya apa? Maka Bapak Ibu lihat dalam Al-Baqarah itu, salah satu yang menyebabkan iblis itu terusir dari surga itu karena faktor sombong, bukan karena faktor mengingkari Tuhan sebagai Tuhan. 6.666 ayat dalam Al-Quran, 114 surat, 30 juz, tidak satu pun ungkapan iblis yang pernah menggugat keberadaan tiadanya Tuhan. Cuma iblis mengatakan adalah sombong. Wa idh qala rabbuka qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Wastakbar itu ada takabur. Sombong. Bukan lagi rancak Adam. Mulai dia kan dari Adam. Itu dia. Kalau dia wajib dulu alat dia. Siapa tidak tahu siapa dia. Itu kalau ada hal-hal yang kayak gitu kita hilangkan dalam berpuasa. Lapang dada itu tawadhu nomor satu. Yang kedua ada huruf qaf, qanaah. Qanaah itu bahasa Arabnya apa dia? Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah titipkan. Bukan berarti tidak boleh sholat. Mereka lah Ustaz, ambon zikir-zikir selalu ngaji. Nah itu maksudnya merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan. Ulama mengartikan di situ adalah bersyukur. Bersyukur itu. Jadi takwa itu dia bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat Allah. Bagaimana bentuk ungkapan syukurnya? Tahu tak ibu bentuk ungkapan syukur dalam Al-Quran? Saya ulang lagi menjelaskan, mungkin ada pun. Ibu baca alhamdulillah itu biasanya kalau ada PA. Anak lulus kerja, alhamdulillah. Anak lulus di perguruan tinggi favorit, alhamdulillah. Pertanyaannya, ibu bersyukur kayak itu? Iya, belum tahu Bu. Kita juga tafsirnya. Alhamdulillah kita baca ayat kedua dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dia ditafsirkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
dalam Al-Quran namanya tafsir ayat dengan ayat. Jadi tidak boleh menafsirkan ayat langsung diketawa. Itu ayat dulu kalau ada yang menjelaskan. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat. Bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu jadi orang yang ingkar. Jadi alhamdulillah itu mengingat Allah yang disertai dengan pembuktian. Di mana pembuktian mengingat Allah? Surat Duha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Akulah Allah, kata Allah ini, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Perhatikan bos, orang yang mengingat Allah itu orang bersyukur. Bentuk dia mengingat Allah buktinya adalah sholat. Kalau belum sholat belum. Walaupun alhamdulillah panik. Alhamdulillah di sholat tidak pernah. Belum. Jadi maknanya adalah apa tadi? Qanaah itu bentuknya adalah pembuktian dari syukur itu adalah kepatuhan dan ketundukan. Selagi dia patuh dan tunduk kepada Allah, maka akan sampai dia kepada prestasi tertinggi di mata Allah. Itulah takwa. Tidak ada yang lain daripada itu. Makanya kalau bolehlah ada perbedaan, sebenarnya tidak ada perbedaan. Allah tidak ada memandang siapapun makhluknya, kecuali yang membedakan dari makhluk ini adalah takwa. Sebab itu yang membedakan kita di hadapan Allah bukanlah kecerdasan, bukanlah kekuatan finansial, bukanlah kekuatan power atau jabatan, tapi yang membedakan di situ adalah takwa. Berarti bersyukur. Jadi bentuknya bersyukur itu adalah apa bentuknya tadi Bu? Patuh kepada Allah dalam mengerjakan perintah. Nah, ketika itu dikerjakan itu manusia dalam makna yang sebenarnya insan. Itu yang manusia yang sebenarnya. Yang keberapa lagi Bu? Yang ketiga ada huruf waw. Waw itu maknanya warok. Warok itu artinya terpelihara, terjaga dari dosa-dosa. Orang yang bertakwa, Bapak Ibu, dia akan terhindar dari dosa kecil. Orang kalau terhindar dari dosa kecil, berkemungkinan dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu pasti. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa besar, berkali-kali dia melakukan dosa besar, maka dia tidak akan menganggap dosa kecil itu adalah dosa. Itu begini. Kalau berlama-lama dia di dalam sebuah dosa besar dan sempat dia untuk tidak bertobat, ya, melakukan kesadaran atas pelakuan dosa, maka dia akan diberikan oleh Allah sebuah ketidakmenyesalan atas dosa-dosa. Kan ada orang mau berdosa dan nyesal. Tapi nyesalnya bunuh orang tak nyesal. Nah, tidak menyesal ya. Makanya Bapak Ibu, pelaku dosa maupun besar dan kecil itu sebenarnya adalah makna dari penjelasan surat Al-Maun tadi. Yukazibun, dusta berkali-kali maknanya. Makanya ini disebut munafik. Penjelasan insan manusianya dia disebut sebagai manusia munafik. Makanya dalam ayat itu disebutkan dalam Al-Baqarah itu Fatallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim sawa'un. Ada lagi bawahnya fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alim bima kanu yakzibun. Yakzibun itu kan penentu maknanya itu Pak. Kalau nyuman butuh, munafik itu dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah penyakit itu. Maknanya dalam hati mereka itu ada penyakit, mereka tidak lagi tertarik dengan kebenaran. Kalau dia terus di dalam dosa besar, lama-lama dia dalam dosa besar, maka dia akan membenci kebaikan. Mana berjimbab-jimbabnya.
Jadi ada cak berjilbab oleh pajak tu tak berjilbab tapi kuncungnya elok, jawab berjilbab kuncung tajam. Ada tak orang dia? Itu tak balik tak. Kalau dia mau logikanya tak balik. Kalau mau dia tu cara bikin tak balik. Cak mau diganggu pun dia nak sembahyang. Itu orang tak mau dia itu sembahyang. Jadi dapat kita nak ada indahnya sih. Ya nak bu. Lebih rancak inyo rajin sembahyang pengunjian daripada nak pengunjian tapi tak sembahyang. Kalau dulu pilihan nak pengunjian nak solat, pengunjian tapi solat rancak nunggu. Karena inyo hanya bermasalah dengan manusia tapi tidak bermasalah dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ini. Kan itu Pak. Jadi inilah yang disebut dengan waro. Waro itu terjaga dari segala hal yang akan merusak pahala puasa. Waro itu. Pengunjian batal tak pasal? Enggak. Ayo berkata pasal itu makan. Setiap hari mulai dari fajar sampai terlalu hari. Betul pasal. Pengunjian tak pasal, tapi merusak pahala puasa bahkan ada pahala ni. Apa boleh sambung boleh apa? Osman kalau dari pagi sampai sore, boleh dari pagi sampai tengah matahari, tapi tidak yakin berapa pahala. Itu kata Nabi itu. Tapi kok Osman tak begitu lah. Itu contoh lah. Kata Nabi banyak di antara manusia yang berpuasa, tidak ada yang mendapat dari puasa itu, kecuali haus gelap apa model itu tadi. Nak terjaga dari hal yang membatalkan puasa. Pengunjian lah. Ini menghibahnya itu orang ini. Berprasangka cik juga beliau. Prasangka itu tahu ya. Menduga-duga lalu menganggap benar padahal kita belum tahu proses bagaimana yang sebenarnya. Jangan sampai. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tajtanibuhu katsiran minaz-zann. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Kalau awak tak tahu tentang masalah tentang itu, lebih baik tidak apalagi sampai kita mempersangkakan padahal itu belum tahu duduk masalah yang sebenarnya, lalu kita memberikan sesuatu penilaian itu sudah menerjunkan diri kita dalam sebuah persoalan yang kita tidak tahu dasar dan awal masalah yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan persangka. Anda berada Pak? Sampai alif itu artinya amanah. Kalau bahasa Pak semuanya responsibility. Iya Pak. Bertanggung jawab. Bapak Ibu berahmati Allah. Dasarnya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-10. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim. Orang-orang yang memelihara amanah. Tapi di ayat itu sebenarnya itu adalah indikator orang yang masuk surga Firdaus sebenarnya. Salah satu di situ adalah orang yang menjaga amanah. Di situ ada dua. Ada amanah yang melekat dari lahir sampai hari ini itu dipertanggungjawabkan. Yang melekat di tubuh kita. Contoh apa? Mata, telinga, hidung. Itu amanah. Maka itu kata Allah, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Orang ini tidak amanah sebenarnya. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka punya hati tapi hatinya tidak bisa untuk menuntut dia kepada kebenaran. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak bisa melihat tentang besarnya ciptaan, membuat dia meninggalkan keimanan. Ya, namun ada mulai yasma'una biha. Mereka dikasih telinga tapi tidak bisa mendengarkan panggilan Allah. Ulaika kal an'am. Al-An'am itu ada kan dalam Al-Quran Pak surat Al-An'am. Artinya apa? Al-An'am itu apa artinya Bu? Binatang.
Ya. Jadi Allah menyebutkan di sini pula ikatan mereka-mereka yang disampaikan tadi itu sama seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena tidak amanah di dalam mempertanggungjawabkan sebuah indera dan seluruh anatomi yang berfungsi dalam tubuh kita. Atau telinga, seluruhnya. Nah, ini disebut dengan amanah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah 4 indikator. 1, tawa. Nanti turunannya banyak kok. Kalau saya sebutkan turunannya nanti banyak lagi penjelasannya. Nanti kalau dia sudah sampai kepada tawaduan, kecenderungannya dia akan melakukan dengan sabar. Kalau dia tawadu dengan sabar, maka dia akan sampai kepada pekerjaan dengan ikhlas. Sampai dia kepada ikhlas. Dia bertaruh dari situ. Kalau dia sudah sampai kepada keikhlasan, tujuan akhirnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berorientasi dan tidak lagi bermotivasi mengejar pujian dan sanjungan makhluk. Begitu. Makanya kalau dalam komunitas salaf itu namanya adalah mereka sudah sampai kepada tingkatan tajalli. Pernah Bapak dengar kalimat ini? Ada tahalli, ada takhalli, dan ada tajalli. Kalau sudah sampai kepada tingkat itu, ada guru Profesor Dr. Rahman Komar dan Biru. Kurang kalau sampai kepada tingkatan terjadi, Pak, mereka iri kepada saudaranya yang diberikan oleh Allah pujian dan musibah. Ya Allah, kenapa Kau berikan musibah kepadanya? Tanda untuk sayang kepadanya, Kau memberikan juga itu kepada saya. Sampai dia ke tingkatan itu, Pak. Begitu redha, tidak lagi menyesal dengan apa yang Allah putuskan atas dirinya, walaupun itu senang ataupun tidak senang. Kalau sudah sampai kepada tingkatan mukhlishina lahu-din, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa zalika din. Yang kedua tadi adalah kesimpulan yang kedua adalah qanaah. Ya, merasa cukup dengan apa yang diberi. Terus bekerja, tetap bekerja, bukan bermain-main maksudnya, tapi tetap bersyukur berapa rezeki yang Allah berikan. Dan yang ketiga warok, mari kita jaga segala hal yang akan merusak baik kuasa atau perbuatan-perbuatan kita dari hal yang terkait. Dan yang terakhir adalah amal. Demikian Bapak Ibu, cukup 25 menit. Kamu lama-lama Ustaz, Roh semua bagi Ustaz. Demikian perbanyak maaf kalau ada kesalahan dan perbanyak kepada kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.